mapel lagi akhlak ya? Iya, Bu. Oke. Oke, bismillah. Ibu mulai ya pelajaran hari ini. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana semuanya? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada yang nggak masuk hari ini? Nah, sekarang hari ini kita akan belajar akhlak terpuji lagi. Babnya masuk ke yang husnuzon dan tawadu. Oke. Sangka bahwa Nadia itu telat. Kita itu jangan langsung percaya. Siapa tahu pisang itu punya saudaranya dan udah izin gitu. Nah, dari kita berbuat, dari kita husnuzon, apa hikmahnya? Bisa dibaca ya, yaitu hati kita menjadi lebih tenang dan tidak mudah marah. Oke, berikutnya ada tawadu. Nah, dari tadi kita ngomongin husnuzon, sekarang kita ngomongin tawadu. Apa itu tawadu? Orang yang tawadu itu kalau punya kesalahan, dia mau diakui dan mau meminta maaf. Sebaliknya, berarti kalau ada orang yang dia berbuat kesalahan, habis itu dia tapi nggak mau mengakui kesalahan, berarti dia tawadu nggak? Tidak, betul sekali. Nah, silakan dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan berikutnya ibu tanyakan dan dipresentasikan, oke? Oke, Bu. Oke, siap. Dari ibu ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak, Bu. Oke, berarti semua paham. Insya Allah ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Saibah dulu. Kita akan melakukan koordinasi terkait evaluasi pembelajaran. Tadi saya lihat dan saya amati bahwasannya pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tapi juga pastinya tidak lepas dari kekurangan. Tetapi itu bisa menjadi bahan pelajaran kita untuk nanti kedepannya bisa diperbaiki. Nah, ini yang terakhir. Tadi Ibu memanfaatkan, memang bagus sih, cuma sesuai dengan aspek yang kita setujui dalam kebijakan sekolah bahwasannya LKPD yang sudah diberikan kepada murid ditarik kembali, jangan menjadi PR, karena sebagai acuan kita memahami murid itu seperti apa gitu. Lagi-lagi tentang alokasi waktu ya Pak, jadi tadi saya ganti dengan tugas dan nanti akan saya minta di pekan berikutnya di pertemuan berikutnya. Dan insya Allah ini kan sudah cukup baik nih, sudah banyak banget, dan tadi di sini hanya sedikit yang dievaluasi dan masukannya hanya beberapa. Insya Allah kedepannya menjadi lebih baik tadi dan lebih maksimal. Terima kasih Bapak sudah mengawasi dan evaluasi. Kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Sekarang mapel akidah akhlak ya? Iya, Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sehat. Sebelumnya ini ada yang sedang masuk? Ada, ini banyak, tinggal saya aja, Bu. Ya, kenapa teman-teman yang nggak masuk? Kayaknya kemarin nongkrong, Bu, jadi ya pada sakit gitu, Bu. Berarti masnya itu ya yang paling rajin ya di kelas ini ya. Amin, Masya Allah ya. Masuk ya? Iya, silakan. Tanpa kita meminta kepada orang tua untuk mendoakan kita, orang tua telah mendoakan kita, apalagi setelah sholatnya pasti kita selalu didoakan. Oh gitu. Terus? Ya, dalilnya itu ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, yang artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Selanjutnya itu contoh akhlak yang baik terhadap orang tua. Apa saja ya? Ada yang tahu? Aku. Apa? Itu Coba. tadi bantu orang tua, ngomong yang sopan, sama
dengerin nasihat walaupun nggak suka. Ya, untuk selanjutnya itu nanti kalian ada tugas ya. Lah, masa ada tugas Bu Guru? Ini tugasnya gampang. Kalian nanti menuliskan contoh perilaku yang baik dan tidak baik. Ya mungkin hanya itu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Bu Nadia bisa kembali? Boleh. Oke. Jadi alhamdulillah, syukurillah secara keseluruhan pembelajaran berjalan lancar dan baik. Tidak ada kendala sedikit pun. Namun dari pembelajaran yang berlangsung tetap aja ada beberapa yang perlu dievaluasi ya. Media pembelajaran cukup boleh, itu bisa. Kemudian ini yang paling penting nih Bu. Jadi ketika tadi kan Ibu sempat menanyakan sesuatu kepada anak-anak, kemudian anak-anak tuh berhasil menjawab, baik itu salah maupun benar. Alangkah lebih baiknya kita sebagai pendidik memberi apresiasi. Iya Bu. Entah minimal dengan oke atau baik, terima kasih, aplaus dan lain-lain. Iya Bu. Jadi nantinya anak merasa dihargai, betul sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah? Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan doa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Oke, baik. Di sini ada 3 pelajaran. Mbak Iip tahu nggak ini takhol ini apa? Takholi itu membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela dan akhlak buruk. Oke, contohnya tahu nggak apa? Itu apa namanya, berusaha husnuzon, iya enggak? Enggak, salah. Yang benar adalah mengosongkan diri, membersihkan jiwa, yaitu karena kita sebagai manusia kita kan banyak dosa. Nah, kita tuh perbanyak diri kita dengan banyak-banyak taubat. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Dari kesimpulannya kita tahu bahwasannya di sini tazkiyatun nafas adalah kita mempelajari bagaimana kita menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Dan cara-caranya kayak tadi, membersihkan jiwa dengan taubat, mengisi jiwa dan membersihkan jiwa, mengisi jiwa dengan yang baik-baik dengan cara beribadah, dan juga proses ini membutuhkan kesungguhan, kesabaran, dan tekad yang kuat sesuai dengan syariat Islam. Baik, di sini mungkin Bapak akan memberikan tugas kepada Mbak Iip. Ya, nggak usah tugas Pak. Loh, justru ini jadi output yang penting nanti sesuai dengan target tujuan pembelajaran kita. Nanti Mbak Iip mempraktekannya di rumah. Masa saya doang Pak Guru? Ya kan cuma kamu yang masuk, yang lain nggak ada. Yang belakang itu supervisor, masa supervisor kasih tugas kan nggak mungkin. Ya berarti nggak usah tugas Pak. Ya nggak apa-apa lah, kan kamu yang di sini. Nah, oke, tugasnya adalah nanti Mbak Iip membuat storytelling, cerita dari pengalaman Mbak Iip terkait pelajaran ini. Oke, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi. Ya, boleh minta waktunya sebentar kan, Pak? Boleh? Ya. Oke. Di mana duduknya, di sini ya? Sini aja. Oke. Bentar ya. Jadi gimana Bu dari apa yang telah Ibu amati di kelas ini? Ya, setelah saya tadi mengamati ya proses pembelajaran di kelas Bapak, itu ada beberapa catatan ya yang nantinya bisa menjadi evaluasi Bapak untuk pembelajaran selanjutnya.
Ya, langsung saja ya Pak. Boleh? Ya, tadi untuk poin pertama ya, saat memulai itu Bapak belum mengaitkan ya materi pembelajaran itu dengan pengalaman peserta didik atau pembelajaran sebelumnya. Tadi belum ada ya Pak? Ya, tadi kurang itu ya. Sebaiknya kalau sebelum memulai materi pembelajaran itu, sebaiknya itu Bapak mengulas lagi untuk pembelajaran sebelumnya atau memancing peserta didik itu untuk bertanya tentang apa materi hari ini gitu. Tadi juga Bapak belum menyampaikan manfaat dari materi pembelajaran yang Bapak ajarkan untuk hari ini. Tadi lupa atau emang setiap pembelajaran tidak menyampaikan materinya, manfaatnya? Udah sih tadi sudah saya berikan, cuma hanya sedikit aja. Jadi Tadi- cuma kayak efek samping dari melakukan itu apa gitu aja sih, nggak terlalu mendalami gitu. Ya, sebaiknya lebih didalami lagi ya agar peserta didik itu jelas dan tahu apa manfaat dari materi yang mereka diajarkan. Ya, untuk catatan yang tadi bisa buat evaluasi ya agar pembelajaran selanjutnya itu bisa lebih maksimal, lebih bagus lagi. Ibu. Ya, mungkin cukup itu Bapak. Terima kasih. Ya, sama-sama.